Manggasali mahasiswa PPG di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022. Insya Allah hari ini dalam rangka UKIN Kamis 12 Januari 2023 akan mengambil video praktik pembelajaran bahasa Arab di kelas 7 MTS NDM Nahdlatul Muslimat Kauman Surakarta. Allahul musta'an. Menghentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qaula kulli syai'. Rekan sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, tolong dirapikan posisi duduknya ya. Alat tulisnya ada yang belum ketemu, disiapkan bukunya semuanya. Cukup ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna fi hadzal yaum? Alhamdulillah nahnu bi khair wal afiyah. Wa kaifa bikum? Alhamdulillah ana bi khairin wa afiyah. Qabla nabda dirasatana hayya bina nad'u Allah Subhanahu wa taala di tilawati doa Rabbi shrah li sadri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi pentingnya berdoa itu adalah untuk memohon ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber ilmu datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar adalah berikhtiar agar diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita belajar itu seperti ada diketahui itu akan dinaungi oleh sayapnya malaikat. Ya, masih hafal hadisnya ya? Ingat ya? Dulu waktu pelajaran apa itu? Akidah akhlak tidak salah itu ya. Bahwa malaikat itu akan menerangi, akan menaungi orang yang belajar berta'allum ya, orang yang sedang belajar. Jadi thalabul ilmu itu luar biasa sekali manfaatnya. Karena orang yang keluar meninggalkan rumahnya menuju ya, tempat belajar itu seperti sedang menuju kemana? Ke surga, menuju ke jannah ya, menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, insyaallah hari ini kita akan belajar tentang al-unwan ya, al-unwan. Pernah ada enggak ya dalam keseharian itu ditanya orang tentang alamat? Pernah ya? Ya. Atau kalau ditanya atau pernah bertanya mengenai alamat? Pak, mau nanya Pak, apa? Pasar Klewer di mana? Ya. Oh, sebelah selatannya Masjid Agung. Atau nanya di mana Pondok NDM? Mereka jawab, oh Pondok NDM itu Masjid Agung. Terus ke barat itu sebelah kiri ada gedung yang warna hijau. Itulah Pondok NDM. Nah, dalam bahasa Arab pun juga begitu. Ya, dalam bertanya itu ada setidaknya ada dua unsur. Ya, ada dua unsur dalam bertanya. Unsur apa itu? Unsur cara kita bertanya. Ya, kalau kita bertanya kan menggunakan apa? Adawatul istifham ya, menggunakan adawatul istifham. Apa contoh adawatul istifham ada sekalian? Ada kam, apalagi? Ada ma, ada ka, kaifa, ada lagi apa lagi? Man, limada, apalagi ya? Aina. Terus apa lagi? Banyak ya? Tadi sudah semua. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan 5W1H. Nah, khusus untuk pembelajaran ini hanya ada dua adawatul istifham yang kita pakai. Apa itu? Ma dan kam. Ya. Kalau kita katakan ma unwanu baitik, berarti nanya apa itu? Ya, apa alamat rumahmu? Ma'umanu baitik. Kalau orang katakan kam rahmu baitik,
nomor berapa rumahmu. Nah, itu unsur pertama ya, unsur pertanyaan. Kemudian yang kedua, unsur dalam bertanya ini juga ialah pasti butuh yang namanya nomor atau angka. Coba bayangkan kalau kita ada sebuah jalan ya, terus nggak ada nomornya, atau orang nanya, Pak, nomor HP-nya berapa? Nomor HP-nya rusak saya wayo. Nah, boleh nggak gitu? Nggak bisa, nanti malah nyasar kemana? Ke kantor polisi, nyasar ke rumahnya orang lain. Kalau saya, terus besok ganti nomor lagi, orang jadi bingung. Nah, makanya pentingnya nomor itu apa? Untuk memberikan kode, memberikan tanda. Nah, insya Allah hari ini kita belajar mengenai unwan dan tanda bahwa atau indikator kalau adik-adik sudah menguasai pembelajaran mengenai unwan ini ialah kalau adik-adik sudah bisa memahami, mengetahui dan memahami adawatul istifham yang digunakan ketika orang bertanya. Tadi sudah ya, ma dan kam. Kemudian bisa menganalisis, oh ini ma berarti nanya apa, kalau kam berarti nanya berapa. Nah, kemudian indikator lagi ya, kalau ini sudah lulus bisa menguasai pembelajaran mengenai unwan ini ialah jika bisa mendemonstrasikan, ya, bisa memberi contoh kalimat penggunaan ma, penggunaan kam di dalam dialog mengenai al-unwan. Kemudian bisa menyebut angka 1, 2, 3, 4. Oh, gampang Ustaz? Iya, tapi biluga Arabia. Masih ingat ya? Wahidun, isnani, salasa dan seterusnya. Nah, ini indikatornya nih. Bisa memberi contoh penggunaan ma dan kam, bisa menghitung angka arak 1, seperti apa satuannya, seperti apa puluhannya, seperti apa kalau ratusan. Terus membandingkan mufrad, musanna, terus jamak ada 3, jamak muzakkar salim, muannas salim, dan jamak taksir. Nah, kalau sudah bisa membedakan itu, bisa memberikan contoh, itu berarti sudah memiliki kompetensi mengetahui mengenai bab al-unwan. Nah, kemudian menentukan pasangan, ada adat, ada maksud, ada angka, dan ada yang dihitung. Ya, baik, kita mulai ya. Nah, kenapa kita belajar ini semua? Kenapa kita belajar tentang al-unwan ini? Karena ini bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita bahasa. Coba bayangkan kalau nggak ada bahasa. Ya, tidak ada bahasa. Bingung kan? Wah, nggak tahu kita. Lapar bagaimana bahasanya nggak tahu, haus nggak tahu, mau bertanya alamat nggak tahu mau ngomong apa, kan bingung. Mau nanya alamat sama orang yang beda bahasa. Wah, nggak tahu nih, orang Arab datang. Mana Masjid Agung? Jalan lurus apa ya? Terus ingat, ihdinas siratal mustaqim. Oh, lurus saja gitu kan. Nah, terus nanti belok ashabul yamin, terus ashabul yasar. Nah, malah nyasar nanti kalau nggak tahu ininya, kalau nggak tahu apa bahasa orang yang bertanya itu. Maka pentingnya bahasa itu luar biasa untuk menjaga komunikasi kita. Kemudian yang kedua adalah menghargai orang lain dalam berbahasa. Nggak boleh membuli, nggak boleh berbohong, nggak boleh apa lagi? Menghina, berkata kasar. Ya, misalkan berkata kasar pakai bahasa Arab kan nggak boleh juga, meskipun bahasa Arab ya. Walaupun kan bahasa Arab, itu nggak boleh juga ya, meskipun itu bahasa Arab. Tapi kan niatnya untuk menghina orang, itu nggak boleh ya. Kemudian yang ketiga, tujuan kita belajar ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara bertanya dalam bahasa Arab, angkanya seperti apa penyebutannya supaya tidak kualek, tidak berbolak-balik ya. Terus kita praktekkan ya, bagaimana mempraktekkan tanya jawab dalam bahasa Arab mengenai al-unwan. Nah, untuk langkah awal dari sekalian, saya pretest dulu ya. Saya bagikan dulu ada tes. Ini dikerjakan 1 sampai 5 saja ya. 1 sampai 5 ya. Ini bagikan ya. Berapa lagi? 8 ya. Perubahan Omsa sudah Sapaan Amaniyah ya. Ada Wahidun Nadi Kata-kata Umba Omsa
Sita. Jelas ya? Ya. Wahidun, nani, salatan, arba, khamsa, sita, sab'ah, thamaniyah. Ya, yakfi. Ya. Coba dikerjakan, itu ada pretesnya, ya. Pretes ini penting untuk apa? Untuk memberikan kita dasar, ya, untuk mengawali belajar kita. Kira-kira berapa menit nih ya? 5 menit ya? Ya, lebih cepat lebih baik. 1 sampai 5 saja dulu ya, kerjakan. Nah, sekarang kita lihat ini ya, lihat dari soal yang ada di layar ini ya, sambil juga mengecek ada di hasil kerja kalian. Itu pertanyaan pertama, pilih pertanyaan yang sesuai untuk jawaban. Raqmu baiti khamsatun arba'atun wa khamsun. Ya. Kira-kira pertanyaan mana yang cocok ini? Ini kan keterangannya ya, menunjukkan, menerangkan nomor rumah saya itu 54. Berarti pertanyaan yang pas yang mana ini? A, B, C, D. Kam, raqmu baitika. Ya. Coba yang milih kam raqmu baitika berapa yang milih? Yang milih agak tinggi dikit. Semua. Adik milih apa? Milih A. Lima raqmu baitik. Lima artinya kenapa? Ya, kenapa nomor rumahmu? Nomor rumahku hilang. Nah, begitu ya. Nomor rumahku kebanyakan. Nah, berarti pertanyaan yang pas yang mana? Nomor B. Ya. Sekarang yang nomor 2. Pilih kata tanya yang sesuai. Ini nomor HP saya nih ya. 0271645508. Raqmul hatif bi baiti. Nanti cara baca nanti tak pelajari ya. Kira-kira mana soal yang cocok ini nomor 2 ini? A, B, C, D. A, B, C, D. Yang milih A siapa? Tidak ada. Nomor milih B. Yang milih D, dangdut. Yang milih D ada, milih D? Nggak ada. Yang milih C. Milih C. Berarti di sini C ada dari 8, 6. Sini milih C. Ada 3 dikit. 3. Ini semuanya. Wah, ini blok barat ini Imarah Al-Ghorbi ya. Blok barat memilih semuanya C. Jawaban yang betul adalah kam raqmul hatif fi baitik. Berapa nomor telepon di rumahmu? Raqmul hatif fi baiti. Kalau dibaca gimana bacanya Ustaz? Kanan apa kiri nih? Ya. Kalau ngaji kan dari kanan ke kiri. Kalau angka gimana? Nah, kalau angka cara bacanya tetap dari kiri ke kanan ya. Berarti gimana bacanya tuh? Nanti kita pelajari ya. Sekarang nomor 3. Bil qurbi minal baiti masjidun. Ini apa kata yang pas untuk kata bil qurbi minal baiti masjidun? Dekat dengan rumah itu masjid. Nah, sekarang kita masuk materi pembahasan ya. Jadi garis besar pembahasan kita hari ini ialah tentang membedakan mana adat, mana ma'dud, mana adat untuk mudzakkar, mana adat muannas, mana ma'dud mudzakkar, mana ma'dud muannas. Nah, tentu kita punya adik punya pengalaman dalam hal berkaitan dengan unwan ya. Ya, pasti pernah bertanya alamat, pasti pernah ditanya alamat. Terus apa yang ditanyakan kalau dalam bahasa Arab? Nah, seperti ini penjelasannya ya. Kaifa nas'al 'anil unwan bil lughatil arabiyyah. Bagaimana caranya bertanya tentang alamat dalam bahasa Arab? Bagaimana caranya bertanya? Ini contohnya. Coba dibaca dari semuanya serentak baca. Yang keras lagi. Nah, berarti di mana atau apa alamat rumahmu? Kalau untuk perempuan, manu baitiki ya.
Jawabannya apa? Unwanu baiti fi syari Gajah Mada. Gajah Mada. Ya, Gajah Mada. Ya. Sari Gajah Mada. Nah, yang merah ini bisa diganti. Ya, yang warna merah itu bisa diganti dengan jalan apa saja. Coba ganti dengan Trisula. Coba. Unwanu ma'hadi fi syari Trisula. Selamat Riyadi. Unwanu baiti Selamat Riyadi. Ya. Nah, terus nomor 2 nih. Ya. Berikutnya Aina. Coba dibaca dari semua. Aina taskun ya Ahmad. Aina taskun ya Ahmad. Oh beda ya, taskunu sama taskunna ya. Oh satu Ahmad. Ahmad kan laki-laki. Kalau Hamidah perempuan. Ya. Kita pakai ya laki-laki dulu aja ya. Nah, jawabnya gimana tuh? Askunu di Korea. Sidorejo. Ini di Quran nggak ada nih. Sidoriju. Oh, maaf itu di Quran ya. Apalagi hadis ya. Askunu di Korea. Sidorejo. Mantikoti Lawean. Lawean. Mantikah Lawean. Madinah Sulu. Solo. Coba kita baca agak cepat. Askunu fi Koryati Sidorejo Mantikoh Lawean Madinah Solo. Jakarta. Terus Madinah Surabaya. Terus Madinah yang Jawa Tengah itu Semarang. Ya. Qaribumin. Paham qaribumin artinya? Misalnya gini papan tulis nih. Ana qaribum minas sabura. Ana qaribum minal apa kan, Bu? Minal jidar. Ana qaribum minal kursi. Kalau gitu qaribun apa? Dekat. Ana ba'idun anis sabura. Jauh. Ana ba'idun anil bab. Jauh dari pintu. Ya. Inilah istilah yang biasa digunakan dalam urusan penalamatan. Apa itu? Mas, rumahnya di mana? Oh, di jalan ini. Ya toh? Kira-kira kalau bahasa Arab, aina yaskun Ustaz Fadoli? Di Syari Trisula Asabia. Masalah. Aina yaskun Bapak Magasali? Oh, di Syari Trisula. Ya. Kaifa naqul fi raqmi bil lughah arabiyyah. Bagaimana kita menggunakan istilah nomor dalam bahasa Arab atau angka? Ma unwanu baitik. Coba dibaca ya. Di sini sudah mengatur nomor belum? Sudah belum mengatur nomor ya? Ada di sini ada? Tidak ada. Kalau ini ada nggak? Ini nanya apa ini? Kalau dibaca keras gimana baca kerasnya? Kamrokmu baitika. Berarti nanyain apa ini? Nanya nomor ya, nanya nomor rumah. Nah kalau ini, apakah ini sudah mengandung angka, mengandung nomor? Sudah ya. Nah coba dibaca. Satu mau hamsun 50 55. Ini apakah menunjukkan bahwa rumahnya jumlahnya 55 atau nomor rumahnya kode rumahnya 55? Kode rumahnya. Rumahnya ada berapa? Tetap satu. Cuma nomornya kodenya 55. Nah, ini namanya penggunaan nomor untuk pengkodean. Nanti beda kalau untuk jumlah. Misalnya nih, ada berapa pulpen di sini? Ini kan jumlah kan? Ada berapa spidol di sini? Ini kan menandakan jumlah. Ya.
Kalau dikatakan berapa nomor registrasinya? Oh, nomor registrasinya itu 256. Pulpen 1 kodenya 256. Nah, jadi ada kode 256 tidak menunjukkan jumlah, tapi menunjukkan kode. Sebagaimana ini ya, ar-raqmu menunjukkan kode, tidak menunjukkan jumlah. Nah, kam raqmu hatifik? Nanya apa ini? Berapa nomor telepon? Jadi nanyain angka ya. Ini nomor teleponnya nih. Banyak banget nomornya, nomor jadul ini kayaknya. Coba dibaca. Rokmu TV. Nah, bagaimana cara bacanya? Nah, 0 itu sifar, sifrun. Ya, sif, hakala ya. Dibaca sifar atau sifrun. Apa 0? Sifrun. Coba dibaca. Sifrun, tamania, wahid, khomsa, sab'ah, tis'ah, salasa, ithnani, arba'ah, khomsa, tamania, sitta wahid. Sitta wahid. Nomor cantik ini, mahal nih kalau dijual ini. Nah, lingkup penggunaan angka ini tadi sudah dijelaskan ya. Keperluan penomoran tanpa ada objek. Itu keperluan itu kode. Kedua, keperluan menghitung yang disertai objek. Contohnya apa tuh? Coba baca. Yang mana itu sab'u baqaratin dan sab'atu abhudin. Ini fil faslil atau fil faslis sabi'. Apakah kelasnya ada 7? Nah, tingkatan dari kelas SD kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus naik kelas 7. Berarti kelasnya urutan ke-7. Bukan jumlah kelasnya ada 7. Ya. Bukan juga kode 7, tapi tingkatan. Ya, tingkatan. Nah, 3 inilah keperluan orang menggunakan angka. Selain itu rata-rata cuma 3 ini. Nah, sudah mulai menuki ini ya. Coba adik-adik baca ya, dari wahidun sampai asy'aratun. Ya, dengan suara yang menggelegar. Baik. Wahidun, ithnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asy'aratun. Ya. 1, 2 sampai 10. Terus yang bawah 11 sampai 20. Ahada asyara. Nah, beda ya. Ahada asyara, idna asyara. Semuanya apa? Fathah. Salasata asyara. Terus arba'ata asyara, khamsata asyara. Terus sittata asyara, sab'ata asyara, samaniyata asyara, tis'ata asyara. Ishruna. Berhenti di situ. Ishruna. Sekarang nomor yang bawah ini. Wahidun wa ishruna, ithnani wa ishruna, terus arba'atun wa ishruna, khamsatun wa ishruna. Coba lihat apa yang berulang dari angka paling atas. Berulang ya. Wahidun, ithnani berulang lagi. Terus nah, ini namanya penggunaan angka yang bersifat kode. Misalnya, coba saya nanya, namanya siapa adik? Masuk? Ya. Misalnya nomor rumah saya, silakan milih. Acak, milih. Coba nih. Nomor rumah saya, Rakmu Baiti misalnya 23. Coba, nomor rumahku 23, bahasa Arabnya apa? Salatun wa ishruna.
Kalau misalnya gini, nomor rumahku 11. Coba semuanya, nomor rumahku 11. Iya. Misalnya nomor rumahku 9. Nomor rumahku 25. Nah, ini digunakan untuk pengkodean ya. Ya. Ini keperluan penomoran. Nah, mulai agak butuh konsentrasi tinggi nih. Ini ada 2 blok ya. Al-adat lil mudzakkar, al-adat lil muannats ya. Terus ada arakmu. Ada berapa kolom ini? 3 ya. Adat mudzakkar, adat muannats, arakmu. Rakmu artinya nomor, muannats artinya untuk perempuan, mudzakkar untuk laki-laki. Bagaimana caranya ini menjelaskannya? Untuk angka 1 dan 2 cukup menambahkan 1, misalnya rajulun wahidun. Kalau 1 kitab gimana Mas Arabnya? Ya, 2 kitab? 2 kitab. Kitabani isnani. Kalau misalnya bahasa Arabnya ini apa? Saburatun. 1 papan tulis. 2 papan tulis. Siap, pakai ta ya. Ini beda tadi rajulani ithnani nggak ada tanya. Kalau saburatun karena tamar butohnya ada maka ithnatani. Ini khusus untuk 1 dan 2. Ini untuk hitungan atau penomoran? Menghitung jumlah atau untuk penomoran? Menghitung jumlah. Beda ya. Kalau penomoran kan tidak ada yang dihitung. Tapi kalau adat ma'dud mesti ada yang dihitung. Nah, coba sekarang 3 sampai 10. Ada contoh, coba dibaca. Salah 1 rijalin. Terus arba'atu auladin. Terus asyaratu aqlamin. Nah, sampai di situ ya. Kenapa digunakan salah 1 di sini? Karena dalam adat 1, 3 sampai 10 ya, adat 3 sampai 10 ya, itu harus berlawanan antara adat dengan ma'dudnya. Harus apa? Berlawanan. Tidak boleh ketemu. Yang boleh ketemu itu adat sama ma'dud, sama-sama mudzakkar, sama-sama muannats, hanya angka 1 dan 2. Tadi sudah diberi contoh kan? Rajulun wahidun. Kira-kira kalau saya bilang benar apa salah nih? Rajulun wahidatun. Salah. Rajulani ithnatani. Salah. Tolibatun wahidun. Salah. Tolibatani ithnani. Salah. Harusnya berpasangan sama apa? Yang dihitung itu mudzakkar, maka adatnya juga mudzakkar. Sementara 3 sampai 10 itu harus berlawanan. Bagaimana cara mengeceknya? Jika yang dihitung itu adalah mudzakkar, jika ma'dudnya mudzakkar, contohnya rijalun. Ini rijalun kan laki-laki nih kan? Ini jamak muannas musanna atau mufrad nih? Rijalun. Jamak atau mufrad? Jamak ya. Berarti banyak laki-laki. Nah, mufradnya apa? Rajulun ya, mufradnya. Tadi penjelasan kita tentang penggunaan al-adat ya lil mudzakkar dan adat lil muannas.
Baik, sebagai kesimpulan kira-kira apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Nah, sebelum kita tutup. 1. Kesimpulannya apa? Ini kesimpulannya nih. Ini kesimpulannya bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita pasti bertanya dan pernah ditanya tentang alamat. Terus kalau nanya alamat, kasih alamat yang benar, ya kan? Jangan sebelah barat menuju ke timur. Oh, di sana rumahnya, rumahnya di timur. Ya. Menuju ke utara, padahal di selatan. Karena nggak tahu arah, ya kan? Nomor sasai disebut, oh, orang bisa kecemplung kalian nanti ya. Ya. Jadi gitu dalam kehidupan kita sehari. Kemudian yang kedua ialah bahwa dalam menyebutkan alamat itu ada tempat dan ada angka atau nomor. Nah, apalagi kesimpulan yang ketiga, dalam bahasa Arab itu dibedakan antara adat mudzakkar dan adat muannats. Dibedakan ma'dud, mudzakkar dan ma'dud muannats. Nah, insyaallah pada pembelajaran berikut ini akan lebih yang akan datang akan lebih menukik lagi, lebih mendalam lagi belajar mengenai adat ini. Karena ini butuh konsentrasi, ya. Adat itu butuh konsentrasi. Ya, tak bisa misalnya sekilas saja ini adat harus. Saya yakin adik-adik pasti bisa. Misalnya bisa ya? Bisa. Oh, tadi sudah bisa menghitung angka kok lengkap 1 sampai 25 semuanya bisa. Dan insyaallah mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang ya. Nah, kalau ada angka ini kita akan semakin jelas dalam kehidupan kita ya. Bisa ada kepastian, bisa ada apa lagi? Kejelasan sehingga tidak membingungkan. Termasuk ketika belanja, menanyakan nomor ya dan lain sebagainya. Ini kan barangkali ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nah, coba dilihat ini yang postesnya halaman itu yang untuk nomor 6 sampai 10 ya, coba dikerjakan ya. 6 sampai 10 postesnya ya. Ya, baik. Ya, sambil mengerjakan ya. Ya. Kira cukup ya. Demikian mungkin pertemuan kita hari ini ya. Nanti insyaallah akan lebih dalami lagi. Kita ucapkan apa atas pertemuan hari ini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari kami ya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi